What is up Black Balls? Welcome to Black Experience Games Room. Nah hari ini gue pagi ini udah ada di kawasan GBK. Gue mau bahas tentang hobi yang lagi ngetren banget. Apa tuh? Hobi sepedaan tentu aja. Tapi gue nggak mau bahas tema ini sendirian. Gue mau ajak teman gue dari Trifolds Owners Community, yaitu salah satu komunitas sepeda yang paling gede di Indonesia. Nggak usah pakai lama lagi, ayo kita gas yuk. Ya sekarang ini gue udah ada sama Tri Owners Community Club. Bisa diperkenalkan Om? Saya Teguh. Saya Putri. Dengan saya Benny. Ya sekarang kita mau bahas tentang sepeda, tren sepeda yang lagi hot, yang lagi hype sekarang. Terus mau tanya-tanya mengenai TOC dulu nih Om. Pertama sih TOC itu apa sih sebenarnya TOC itu? Saya jelasin ya. TOC itu kepanjangan dari Trifolds Owners Community. Nah, itu komunitas sepeda lipat spesifik memang, tetapi keanggotaannya sendiri tidak menutup bagi seluruh pengguna sepeda, tidak tergantung brand. Silahkan bergabung dengan TOC. TOC dibentuk itu di awal tahun 2018, di mana dari produk lokal Indonesia, dalam hal ini United, saya sebut aja ya, karena kita kerjasama dengan mereka juga, membuat satu produk sepeda lipat pertama, produksi full Indonesia, di mana konten dari produknya sendiri hampir 95% lokal. Satu-satunya produk pada waktu itu yang dibuat di Indonesia dengan konten lokal, sepeda lipat. Partnya semua lokal? Hampir semua, 95%. Ya. Nah, dari situ koordinasi dengan United, kita ada event waktu itu. Nah, salah satu pencetusnya ada 3 ya pada waktu itu. Yang pertama adalah salah satu ketua Bike to Work, Om Putut. Kemudian ada Om Ari Budiono, dan saya termasuk di sini. Sepakat membuat, awalnya kita buat grup WA aja, karena produk Trifolds waktu itu baru belum banyak diproduksi. Kemudian kita dari WhatsApp kita buat Facebooknya. Kemudian itu di awal 2015, April kita dengan keanggotaan hampir mendekati 100, kita pilih harus ada nih ketuanya. Nah akhirnya kita pilih ada Tante S. Purwanti, Tante Ipung kita biasa sebut, untuk menjadi ketua dari TOC. Ketum ya? Bu Ketum kalau kita nyebutnya ya di situ. Nah, start dari situ mulai kegiatan TOC berkembang, keanggotaan juga sampai dengan sekarang untuk member di Facebook mendekati 9.500-an. Kemudian kalau di Instagram juga hampir 3.000-an sekian. Kalau kegiatan utama TOC sebenarnya lebih ke bagaimana bahwa bersepeda itu fun. Di TOC tidak mengenal strata, tidak mengenal brand. Kita menarik seluruh keanggotaan yang berminat mempunyai sepeda apapun, silahkan bergabung dengan TOC. Yang intinya mensosialisasikan bersepeda itu sehat, aman. Om, kenapa sih sepeda lipat 3 nih? Dari semua sepeda lipat, kayaknya sepeda lipat 3 itu yang paling the best untuk untuk di perkotaan sini ya, karena dia kan untuk urban ya. Kenapa harus lipat 3? Sebenarnya lipat 2 pun juga nggak masalah, cuma hanya beda di dimensi. Walaupun di lipat 2 pun banyak yang ukuran-ukuran setara dengan lipat 3. Cuman kalau untuk praktis, tetap lipat 3 itu lebih dipilih. Itu karena aja. Dari segi ukuran lebih compact ya. Kalau secara speknya sepeda ya hampir semuanya sama lah. Kurang lebih sama ya? Kurang lebih sama. Cuman tinggal kita lebih prefer pilih kemananya aja. Kegiatannya Trifolds nih apa aja sih, meliputi apa aja selain ada meet up terus itu? Kita ada beberapa kegiatan yang lebih ke sosial ya. Kalau kegiatan mungkin kita udah, Putri mungkin anniversary kita gimana? Ya di tahun 2018 bulan Agustus di Taman Mini kita adain anniversary pertama. Food pertama. Food pertama, terus yang keduanya di bulan September 2019 itu di Bandung. Gitu. Terus di bulan Desembernya 2019 juga kita
2018 ke Tanjung Lesung waktu itu. Itu lepas dari meeting-meeting komunitas, meetup komunitas yang kecil-kecil kadang diadain itu ya. Iya. Sepeda kan lagi hype-nya lagi ngetren nih. Ya. Bisa ceritain sedikit. Om Teguh kan sering, maksudnya udah main lama di sepeda nih. Ya. Tren sepeda gimana sih, Om? Jadi gini, sepeda kalau di Indonesia trennya memang dari awal tahun 90-an Dulu sampai 2000. federal ya, zaman itu mountain zaman bike. dulu orang taunya ya mountain bike. Iya. Dan ada beberapa yang sudah di road bike. Kemudian berkembang, kalau kita bicara brand, Federal memang ya di awal ya. Termasuk komunitas terbesar di saat ini ya Federal. Kemudian mengalami perubahan di tahun 2005, itu sudah lebih ke touring, sepeda touring, jarak jauh, kemudian dan road bike yang untuk antar kota. Untuk urbannya itu menggunakan road bike. Dan ada beberapa komunitas yang segmen terbatas ya, ada BMX, itu yang sepeda mini, kemudian yang belakangan itu booming kembali. Dan lebih lagi sekarang lebih ke trennya lebih ke ada sebagai bagian dari bersosial, lifestyle. Benar. Nah, ini kalau bersepeda yang utamanya kembali ke individu, karena sepeda itu sifatnya pribadi, personal, nggak ada yang bisa digeneralisir. Individu itu sendiri yang pertama adalah kesehatan. Apakah saya ini kalau bersepeda atau melakukan kegiatan olahraga, saya akan bersepeda itu ada perubahan ini nggak, perubahan apa signifikan nggak terhadap tenaga yang dikeluarkan, nafas, detak jantung, itu dulu. Nextnya ya sepedanya itu sendiri. Sepeda itu tergantung murah mahal. Yang paling penting adalah individu itu menggunakan sepedanya itu nyaman, sesuai dengan kebutuhan. Ya, mau ke gunung ya pakai sepeda gunung. Kita mau menggunakan di jalan raya dengan speed tertentu yang menggunakan road bike. Atau yang sepeda santai ya kita menggunakan sepeda lipat. Lebih detail lagi, lebih teknis lagi bahwa kelengkapan, kemudian fitting. Kita pakai sepeda kalau fittingnya nggak benar, 100 meter udah pegel. Sepeda terlalu berat, kita bicara parts. Konsultasikan aja dulu sebelum mengeluarkan dana yang sebenarnya tidak perlu, hanya untuk mengejar, ada istilahnya upgrade dan sebagainya. Itu yang menjadi mubazir nanti. Lebih jauh lagi mengenai safety riding nih, Om. Tadi kan Om udah jelasin dia di sebelah kiri jalan. Terus kalau kan banyak yang apa itu harus satu jalur aja, kan sekarang banyak yang ada 2-3 orang begitu. Kalau 1 meter kan mungkin bisa 2 ya. Maksimal sebenarnya yang disarankan sebenarnya 1 artinya ya, tetapi bisa maksimal 2, nggak lebih dari 2. Kenapa? Karena lane bicycle jalur sepeda sekarang itu maksimal memang 2 yang memadai ya. Akan disarankan sebenarnya 1. Satu panjang satu gitu ya. Panjang ya. Oh gitu. Artinya itu menjadi itu akan menjamin keamanan dan potensi untuk diserobot agak sulit. Orang akan mendahului tapi tidak menyerobot. Tapi kalau 2, mereka akan ada peluang, jadi peluang di tengah. Nah, itu berbahaya sekali. Ada 3 simbol yang biasanya paling umum ya, umum itu tangan. Melambaikan tangan kalau itu kita mau berbelok. Kalau kita mau berbelok kanan, kita lambaikan tangan kanan, kemudian atau tangan kiri. Berhenti, tangan ke atas. Jadi semua bisa lihat gitu ya? Ya, stop. Sehingga itu sebenarnya dasar. Nah, tetapi yang lebih utama lagi, biasakan nyalakan lampu di belakang. Terlepas itu pagi, siang, sore, malam, lampu selalu menyala. lampu. Sekarang gue mau nanya nih, regulasinya gimana sih, Om, yang lagi sedang digodok sekarang untuk sepeda? Katanya tuh ada, kalau sepeda tuh harus ada surat-suratnya juga kayak kendaraan bermotor gitu. Bener nggak sih? Betul. Di beberapa provinsi, beberapa daerah memang sudah menerapkan, tapi itu zaman dulu ya. Dan kayaknya sekarang sudah tidak lagi. Dan itu pun sebatas hanya pencatatan, lebih ke mereka terbitkan tuh peneng. Kalaupun dibebani gitu ya? registrasi. Kalaupun dibebani ada biaya, saya yakin nggak terlalu memberatkan. Nah, kalau itu pun akan diimplementasikan, mungkin saat ini pun dari Bike to Work ya, dari divisi hukum
itu sedang ikut menggodok ya. Kemudian yang kedua, yang dalam waktu dekat ini dan mungkin 2-3 hari yang lalu dari Departemen Perhubungan sudah memutuskan untuk mensegerakan pengaturan terhadap fasilitas infrastruktur sepeda yang bisa lebih mengakomodir, lebih memfasilitasi terutama dari si aspek keamanan, safety-nya. Kemudian sharing dengan kendaraan lain, pemakai jalan yang lain, motor, mobil. Dan kalau kemarin dari Departemen Perhubungan lebih agak kecondong melebarkan jalur sepeda. Terus membahas sepeda 3V ini. First gen. Ini yang frame-nya masih pipih. Ada generasi kedua, ketiga, dan keempat itu yang sudah bulat, tubingnya sudah bulat ya. Dan saat ini ada yang kecepatannya 1, 3, 7 dan 11 ya. Dan Revolt juga sudah mengeluarkan yang versi e-bike-nya. Elektronik bike ya di situ. Nah, parts itu disesuaikan dengan kebutuhan. Saya ambil contoh misalnya, kalau misalnya kita beli standar, katakanlah dengan bobot ya, kita bobot ataupun jarak tangan misalnya, ini standar nggak mungkin lagi nih. Kalau ini kita panjangkan kan nggak mungkin, otomatis kan ini handlebar harus kita ganti. Kemudian seat post misalnya, kalau yang standar mungkin karena keterbatasan produksi untuk menekan harga, kualitasnya nggak terlalu bagus, sehingga kalau kita pakai turun sendiri. Nah, itu kita perlu ganti. Riding posisinya berpengaruh lah kalau standar itu sama dengan yang sudah di upgrade gitu. Ya. Body fitting itu penting sekali. Oke, sekarang gue mau jelasin untuk sedikit kelengkapan yang biasa kita pakai untuk bersepeda ya. Kalau biasanya itu udah pasti banget sih helm. Yang pertama tuh adalah helm ya kan. Kalau untuk helm yang gue pakai ini standar aja sih. Mereknya bebas, range harganya juga macam-macam. Balik lagi ke sesuai kebutuhannya seperti lah. apa. Kayak gitu. Karena kan masing-masing helm punya fungsi dia. Yes. Untuk harga ya itulah variasi. Mulai dari ada yang dari 100.000 sampai up lah ya. Kita nggak sebut sampai berapa karena ada yang helm jutaan juga gitu. Jadi itu ada. Sesuaikan dengan kebutuhan pemakaian hari-hari gitu. Dicari yang safety-nya. Helm murah nggak berarti dia jelek, mudah rusak, nggak berarti jelek. Yang bagus juga ya, kalau yang bagus ya beda lagi ceritanya. Cuman ada harga, ada kualitas biasanya. Kayak gitu sih. Jadi balik lagi semua disesuaikan kebutuhan sama kemampuannya. Yes, dan ukurannya jangan lupa diperhatiin teman-teman, jangan sampai kelonggaran atau kesempitan, karena pada saat kita riding kan semuanya gerak dan nafas juga harus teratur lah ya. Kalau sampai kesempitan kan pasti kecekek. Gitu kan. Terus yang kedua ada sarung tangan. Gue juga pakai sarung tangan yang half ya. Itu biar nggak gerah aja sih. Sama standar aja buat safety. Fungsi utamanya sendiri itu kalau ridingnya jauh itu udah pasti kapalan. Itu nggak nyaman banget karena gue ngalamin. Makanya gue sekarang pakai sarung tangan. Terus ngelindungin panas juga sih. Ya selain itu kalau jatuh jangan sampai jatuh tapi yang ngelindungin sedikit. Itu sih. Yang terakhir itu sepatu. Kalau bersepeda itu memang harus pakai sepatu. Kenapa? Karena ya balik lagi ke keselamatan gitu kan. Di sini gue kebetulan pakai sepatu yang standar aja karena gue pakai Sally. Jadi yang goesnya santai-santai, deket gitu kan. Jadi cukup pakai ini. Tapi ada beberapa sepatu sepeda tuh yang memang khusus ada klit. Dia sepatunya tuh ada klitnya itu kan. Nanti bisa kita ambil contoh, ada yang untuk road bike, itu klitnya beda, ada juga untuk mountain bike gitu kan. Kalau teman-teman biasanya ngelihat itu tapi ada yang pakai modelnya
strap atau two clip itu biasanya dipakai sama anak fiksi. Kalau strap tuh untuk yang freestyle, tapi yang pakai klit juga ada, dan biasanya klitnya tuh klit road bike yang dipakai sama anak fiksi. Oke, sekarang kita mau ngomongin dari budget, harga ya, budget atau harga dari sepeda Trifort ini. Itu kan varian harga sih, coba Om Ben bisa dijelasin. Ya kalau varian harga Trifort itu kan keluar dari berapa seri ya. Dia ada yang single speed, ada yang 3 speed internal, ada yang 7 sampai ada yang berapa? 11 ya? 11. Nah, katanya juga ada yang electric bike gitu. Kalau range harga itu mungkin sekarang karena di zaman pandemi ya banyak kebutuhan akan sepeda, jadi harga sedikit ada peningkatan. Start kemungkinan sekitar dari 5 jutaan sampai 20 sekian. Itu untuk standar dari pabrikan. Kalau untuk masalah upgradean itu biasanya range-nya tergantung sama variasi Om ya. Variasi penggunaan part yang dipakai gitu. Kalau upgrade biasanya unlimited kalau untuk harga biasanya. Betul. Cuma kalau misalnya untuk upgrade standar aja mungkin sekitar 2 atau 3 juta lagi dari harga normal gitu. Balik sama kebutuhannya aja sebenarnya, apa yang perlu diganti, apa yang perlu dirubah, itu aja. Betul. Ya, kurang lebih 7-8 juta lah untuk dapat sepeda yang sesuai sama kita punya riding. Betul. Ya, tadi kita udah ngomongin Trifort Bike bersama Trifort Owners Community. Ada pesan-pesannya buat yang baru lagi mau main sepeda nggak sih? Oke, pesan yang pertama adalah safety riding. Yang kedua, bersepeda saat ini menjadi salah satu alternatif untuk kita berolahraga di kota Jakarta ini. Khusus lagi untuk dalam kondisi pandemi ini selalu ikuti protokol kesehatan. Oke, itu aja. Siap-siap diingat-ingat tuh ya. Kalau gitu kita ketemu lagi di Games Room episode selanjutnya. Jangan lupa pantau terus YouTube channel kita, komen, like, subscribe, blackexperience.com. Gua Leo dan TOC cabut. Gue menghimbau, gue mengajak untuk kita semua sama-sama saling menjaga. Saling menjaga itu gimana sih? Ya kita sekarang ini jangan dulu goes rame-rame, jangan dulu kita ngumpul-ngumpul sepedahan rame-rame. Seandainya kita harus memakai masker, kita goes akan tetap napas. Jadi kalau kosong orang ya kita bebas-bebas aja bisa begini. Itu aja sih menurut gue. Contohnya untuk kalau kita bersepeda harus memakai lengan panjang atau enggak memakai apa namanya dibalut sampai ujung dengan sarung tangan juga seperti ini. Tolong teman-teman dari komunitas cari daerah yang tidak terlalu ramai. Pastikan ada jarak di antara pesepeda. Usahakan timingnya yang tepat, yaitu misalnya jam 6 pagi.